Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh rezeki yang engkau terima itu, pertolongan Allah yang engkau terima itu disebabkan karena orang-orang lemah di sekitarmu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Kali ini Ustadz datang ke studio kita. Namun kita tetap jaga jarak dan prokes tetap dijalankan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, sehat, berkah, bahagia semuanya ya, amin. Alhamdulillah. Ustadz, saya baru dapat WA tentang rumus rezeki berlimpah. Isinya begini: kalau menangkap ayam jangan dikejar, capek pasti. Kasih beras ntar dia datang. Cari rezeki gak usah ngotot dikejar, capek pasti. Kasih sedekah ntar rezekinya datang. Nah, sebenarnya ini udah pernah kita bahas di beberapa episode sebelumnya. Kali ini kita ingin mengambil dari kitab tafsir Ibnu Hatim. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam kitab tafsir itu disebutkan, dinukilkan sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila engkau bersungguh-sungguh menyibukkan dirimu untuk mengejar sesuatu yang telah dijatahkan oleh Allah, sesuatu yang telah diatur oleh Allah untuk dirimu, udah pasti dapatnya, benar gak? Di sisi lain, engkau melalaikan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah, sungguh mata batinmu telah rabun. Ini men, rezeki itu udah ditakar, nggak bakal kutuker. Pelajaran kita tahu episode pertama, rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker. Lah ngapain kita ngotot-ngototan hidup? Ingat juga kan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, what will come to you will come, what will not come to you will not. Kan sama juga kita mau nonton bioskop misalnya nih, atau nonton pertandingan final bola, nah bener gak? Itu stadion masih ditutup, udah ditulis di situ, pintu dibuka pukul 19 misalnya, oke? Lah ini belum pukul 19, ente udah sibuk demo lagi di depan pintu bioskop, bener gak? Buka. Belum jamnya, men. Ngapain lu ngotot-ngotot? Lu pakai, kita buat strategi bagaimana caranya supaya pintunya bisa dibuka pada jam 19. Nggak usah pakai strategi, nggak usah pakai pening-pening. Emang pintunya bakal dibuka, bener gak? Begitu juga dengan rezeki, bener gak? Udah ditakar, nggak bakal dituker, bener gak? Bahwa pintunya udah buka, lu nggak mau masuk, salah lu, bener gak? Bener. Pintu udah dibuka, lu masih aja di depan nggak mau masuk. Sama juga kayak ingat kayak cerita kita di episode berapa, gue juga lupa lah pokoknya. Yang kayak kita pergi kondangan makan prasmanan, bener gak? Udah disediain makanan, tapi lu nggak mau ngambil, lah bagaimana ya nggak dapat makan? Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab tafsir Ibnu Hatim itu disebutkan, mereka-mereka yang menyibukkan dirinya untuk mengejar sesuatu yang sudah pasti ditentukan oleh Allah, dan pada saat yang sama melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, sungguh mata hatinya telah rabun. Mau terjemahin rabun, mau terjemahin buta, terserah dah. Artinya kita sudah dipermainkan oleh dunia, benar gak? Kita telah dipermainkan oleh dunia, seakan-akan Allah berlepas tangan atas rezeki kita, seakan-akan Allah berlepas tangan atas nasib kita, benar gak? Sehingga kita harus menyibukkan diri kita, dan sampai-sampai kesibukan kita itu meninggalkan apa-apa yang wajib kita lakukan. So teman-teman semua, udah benar itu caranya. Kalau ayam lu kejar-kejar, ayamnya kabur, takut. Dia pikir ini bukan mau dikasih makan, tapi mau disembelih. Makanya ayamnya kabur, benar gak? Tapi kalau kita kasih makan tuh ayamnya datang mendekat ke kita. Begitu juga dengan rezeki konsepnya. Kita harus undang rezeki itu datang kepada kita. Nah, ini. Kita harus undang pertolongan Allah itu datang kepada kita. Masih ingat kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh rezeki yang engkau terima itu, pertolongan Allah yang engkau terima itu disebabkan karena orang-orang lemah di sekitarmu. Ini men. Udah, lu perhatiin orang-orang lemah, kita perhatiin orang-orang lemah di sekitar kita. Benar gak?
Karena ketika kita membantu orang-orang di sekeliling kita, orang-orang lemah di sekeliling kita, sebenarnya kita telah dipilih oleh Allah untuk mengabulkan doa orang-orang lemah itu melalui tangan kita. Ini men. Itu orang-orang lemah itu nggak punya uang, nggak punya rezeki, dalam kesempitan, ada yang sulit segala macam. Dia doa sama Allah. Lalu Allah memilih kita untuk mengabulkan doa itu, doa orang-orang lemah itu melalui tangan kita. Apa kita nggak bangga? Benar gak? Dipilih sama Allah men. Coba lu dah, lu jadi wakil gue kata Allah. Lu tolongin deh. Lu jadi wakil gue nih kata Allah, benar. Tolongin dia nih, benar gak? Ini yang harus kita sama-sama pahami, sama-sama kita yakini. Allah punya 1001 cara untuk menggerakkan hati hamba-hambanya untuk menolong mereka-mereka yang lemah. Kalau kita tolong orang lemah sekitar kita, ini kita ngundang, kayak kita kasih makan ayam itu tuh, kita ngundang datangnya pertolongan Allah, kita ngundang datangnya rezeki Allah. Baik to you, Fit. Baik Ustadz, nah sekarang bagaimana cara menghadapi kalau kita kan sudah ngikutin tausiah Ustadz nih, sayangi orang tua, bersedekah, berbisnis ala Nabi. Bener nih, tiba-tiba rezeki datang seabrek-abrek. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjerumus jadi kaya malah tambah dosa? Kacau. Lagi sempit lu pening, dapat duit lu pening. Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi khairim wa bi syarrim wa khairatin fitnah. Ini nih. Setiap manusia itu, kullu nafsin, setiap yang bernafas itu akan mati. Ini nih peringatan bahwa kita tertitik dah. Tapi sebelum kita mati ini Allah mengatakan dalam ayat tersebut, akan aku berikan kepadamu kesenangan dan kesulitan sebagai fitnah. Jadi kita miskin ya cobaan, kita kaya ya cobaan. Benar gak? Ingat gak episode yang berapa juga gak tahu udah ingat gak? Sama aja dalam ilmu tasawuf itu sama aja. Kita dapat kesulitan, kita dapat kemudahan sama aja. Selama kesulitan yang datang kepada kita, selama kemudahan yang datang ke kita itu mendekatkan diri kepada Allah, itu keren men. Nah, ukurannya itu aja men. Ukurannya bukan soal kaya sama miskin. Ukurannya bukan soal kita lagi sempit apalagi lapang. Ukurannya apakah setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, apakah itu cobaannya kesempitan rezeki atau cobaannya itu kelapangan rezeki, dua-duanya apabila dia mendekatkan diri kita kepada Allah, itu kita termasuk orang-orang yang bersyukur bener. Bagaimana caranya kalau kita tahu-tahu jeblek aja lagi miskin gini, tahu lagi miskin gitu, tahu-tahu dapat rezeki besar, bener nggak? Apa kayak warisan kayak whatever, bener nggak? Tahu-tahu dapat rezeki besar atau menang undian apa segala macam, nggak ngerti ya. Bagaimana caranya kalau kita belum sanggup? Gampang men, titipin aja lagi sama Allah, bener nggak? Ini titipin aja lagi sama Allah. Ntar kalau perlu dikirim lagi sama Allah ke kita, bener nggak? Tapi kebanyakan kita nggak berani nitipin lagi ke Allah, bener. Selama ini hidup udah susah, ini dapat rezeki, jangan balikin lagi ke Allah, bener nggak? Ente kekop aja sendiri itu rezeki. Lah ketika ente kekep sendiri itu nggak sanggup, belum sanggup mental kita untuk mengelola rezeki itu, jadi kita rezekinya kita buat maksiat lah. Kayak ente keluarin 2,5% buat zakat, yang 10% buat maksiat. Bener ya? Yang lebihnya baru lu pakai banyak. Udah men, kalau belum sanggup, ente tiba-tiba dapat rezeki banyak belum sanggup, titipin aja lagi ke Allah dah. Ntar pas perlu ambil lagi dari Allah, pinta lagi dari Allah, nanti dikirim lagi sama Allah rezekinya. Back to you, Bet. Baik Ustadz, terakhir saya pernah baca tentang orang yang nggak mau berlebih-lebih dan disebut kaum zuhud. Apa itu artinya Ustadz? Kacau nanya ini. Orang zuhud adalah orang yang sederhana dalam hidupnya. Biasanya zuhud juga dilekatkan dengan sifat qanaah, dengan sifat selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Orang sederhana itu bukan orang miskin. Ini men. Bukan orang miskin. Orang sederhana itu bukan soal harta aja, benar gak? Misalnya dalam berpakaian pun, kita sederhana-sederhana aja lah. Juga kita nggak boleh diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah rezeki yang cukup, lalu kita sengaja nggak mau
nggak mau tampil dengan level kekayaan kita itu, sehingga kita sengaja penampilannya kita kayak orang miskin. Jangan juga gitu, benar ya? Zuhud artinya sederhana dalam segala hal, benar ya? Dalam ilmu juga kita sederhana, dalam kita infak sodakoh sederhana, men. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Allah lebih menyukai perbuatan yang kecil tapi terus menerus daripada perbuatan yang besar tapi sekali-sekali. Ente cuma untuk show off doang, kasih sedekah banyak, semua orang tahu, masukin media massa, keren, hebat. Oh, tapi cuma sekali-sekali, bener gak? Lah mendingan orang yang dikit. Ingat gak kita pernah bahas dulu dalam episode? Seringkali orang yang miskin itu lebih dermawan daripada orang yang kaya. Duit di kantong cuma ada 100 ribu, bener gak? Dia beliin lah 100 ribu itu 50 ribu buat makanan temennya, 50 ribu buat kita. Ingat gak kita waktu dulu sekolah? Duit cuma segitu-gitunya, tapi kita mampu 50% kita dari uang yang ada di kantong kita kasih buat nraktir teman kita. Coba ente udah kaya, sanggup apa? Duit ada 20 miliar, 10 miliar ente kasih orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang miskin itu seringkali lebih dermawan. Nah, kita menempatkan zuhud ini bukan berarti kita belagak miskin, nggak boleh. Nggak boleh juga belagak kaya. Karena zuhud itu maknanya be yourself. Nah, ini penting, men. Be yourself. Jadilah diri kita sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan zuhud. Zuhud itu adalah orang sederhana dalam segala tindakan-tindakannya. Back to you, Fit. Paham Ustaz. Jadi zuhud ini juga menghindari ria dan sombong ya Ustaz. Namun pokoknya semuanya jangan berlebihan, walaupun berkelebihan rezeki. Baik, semoga tausiah kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Insya Allah kita bisa jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Tahu gak sih, David gini nih, buru-buru cepet selesai karena mau nonton final bola. Assalamualaikum.